Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang studi kasus 3, yaitu pertumbuhan followers media sosial. Sebelumnya kami dari kelompok 5 perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurhaliza dengan NIM 09251084, ada Ade Rizky Septian Hayu dengan NIM 13251019. Selanjutnya ada Farel Diaul Haq Mutakin dengan NIM 13251088, dan yang terakhir Aditya Alana Putrawan dengan NIM 14251047. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Alana dengan NIM 14251047. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek matematika 2, di mana saya akan menjelaskan bagian A dan B. Mari kita simak penjelasan dari saya. Terima kasih. Kan bagian yang A, untuk pertama kita gunakan data awal P dalam kurung 0 sama dengan 120. Lalu langkah kedua, estimasi kapasitas maksimum L sama dengan 1200 L. Dan langkah ketiga, mari kita hitung. Kita hitung dengan menggunakan rumus A sama dengan L per P dalam kurung 0 min 1. Karena A-nya tidak diketahui, maka A-nya kita pindah ke posisi P per 0. Jadi 120 sama dengan 1200 per 1 tambah A. Lalu 120 dalam kurung 1 plus A sama dengan 1200. Setelah itu 120-nya dipindah ke bagian kanan. Jadi dibagi. Jadi 1200 dibagi 120. Jadi hasilnya 1 tambah A sama dengan 10. Lalu 1 ini dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi hasilnya 10 dikurang 1 sama dengan 9. A sama dengan 9. Lalu kita lanjut ke bagian 4. Gunakan data P dalam kurung 15 sama dengan 380 untuk mencari K. 380 sama dengan 1200 per 1 tambah 9 E min 15 K. Lalu 1 ditambah 9 E min 15 K sama dengan 3,1579. 9 E pangkat min 15 K sama dengan 2,1579. Selanjutnya 9 ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi hasilnya E berpangkat minus 15K sama dengan 0,2398. Lalu minus 15K sama dengan in dalam kurung 0,2398. Jadi K-nya itu 0,0952. Jadi ini adalah jawaban untuk bagian yang A. Selanjutnya, kita akan menghitung bagian yang B. Menghitung nilai eksak substitusi nilai T ke model. T-nya itu 12,2. P dalam kurung 12,2 sama dengan 1200 per 1 tambah 9 minus 0,0952 T. T-nya itu dalam kurung 12,2. Lalu P dalam kurung 12,2 sama dengan 314,38. Lalu hasilnya P yang pertama, P dalam kurung 12,2 sama dengan 314,38. Hasil yang kedua, P 13,8 sama dengan 350,96. Dan hasil yang ketiga, P per 35
Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari soal AB, yang dimana saya akan melanjutkan soal C dan D. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurhaliza dengan NIM 09251084 dari program studi Teknik Perkapalan. Jadi dari soal C dan D itu pada soal C tentukan polonim Taylor orde 2, orde 3 dan orde 4 dari fungsi PT di sekitar T sama dengan 13. Dan soal D, gunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi jumlah followers pada IT sama dengan 12,2 hari, 2T sama dengan 13,8 hari. Bandingkan hasilnya dengan nilai eksak yang diperoleh pada poin B. Jadi kita akan lanjut ke penyelesaiannya. Oke teman-teman, jadi kita akan menyelesaikan bagian C terlebih dahulu, yaitu menentukan polinom Taylor orde 2, 3, dan 4 untuk fungsi di sekitar pusat pengembangan T sama dengan A sama dengan 13. Untuk mempermudah proses turunan berulang dari fungsi logistik, kita dapat menggunakan bentuk fungsi turunan implisit logistik, yaitu P aksen sama dengan K dikali P bagi L. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan hasilnya yaitu 332,35. Setelah kita mendapatkan hasil dari fungsi atau bentuk fungsi turun implisit logistiknya, kita ke turunan pertama P aksen, di mana rumusnya yaitu P aksen T sama dengan K dikali P T dibagi P T dibagi L. Kemudian kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan angkanya, P aksennya atau turunan pertamanya, kita dapatkan 22,88. Lalu untuk turunan kedua P-nya yaitu sama juga, namun bedanya di rumus. Untuk turunan kedua, di bagian kali pembaginya yaitu didapat 2 kali. Jadi P aksen kedua sama dengan K dikali P aksen pertama atau turunan pertama dikali 2P dibagi L. Setelah kita masukkan angkanya, kita dapatkan turunan kedua P-nya yaitu 0,97. Setelah itu, kita ke turunan ketiganya. Dan di sini berbeda bagian rumusnya juga, yaitu P aksen atau turunan ketiga sama dengan K dikali P aksen kedua atau turunan kedua dikali 2P dibagi L dikurangin 2P aksen atau turunan pertama pangkat 2 dibagi L. Setelah itu kita masukkan angkanya, didapatlah turunan ketiga P-nya yaitu min 0,0418. Begitu juga turunan keempatnya. Setelah kita masukkan angka dari rumus turunan keempatnya, kita dapatkan hasilnya yaitu min 0,0124. Setelah kita mendapatkan turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempat, lalu kita menyusun persamaan polinom Taylor. Bentuk umum polinom Taylor di sekitar T sama dengan 13 adalah Pn T sama dengan P dikali 13 ditambah P aksen dikali 13 atau P turunan pertama dikali T dikurangin 13 ditambah P turunan kedua dikali 13 dibagi 2 vektor. Kemudian dikali T min 13 pangkat 2. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah itu kita masukkan angkanya. Setelah kita dapatkan bentuk umumnya, kita ke orde 2. Di mana di orde 2 ini kita dapatkan juga bentuknya, di mana P2 sama dengan 332,35 ditambahkan 22,88 dikali T dikurang 13 ditambah 0,486 dikali T dikurangin 13 pangkat 2. Lalu begitu juga untuk orde ketiganya. Bentuk dari orde ketiganya yaitu T3T sama dengan 332,35 ditambah 22,8 dikali T dikurangin 13 ditambah
0,486 dikali T dikurangi 13 pangkat 2. Lalu dikurangkan 0,0070 dikali T min 13 pangkat 3. Dan untuk orde keempatnya, didapat bentuknya yaitu T4T sama dengan 332,35 ditambah 22,88 dikali T min 13 ditambah 0,486 dikali T min 13 pangkat 2 dikurangi 0,0070 dikali T min 13 pangkat 3 dikurangi 0,00052 dikali T min 13 pangkat 4. Setelah kita dapatkan bentuknya, kita masukkan estimasi pada titik T sama dengan 12,2 hari. Di mana T min 13-nya itu kita ganti jadi min 0,8. Pada orde 2 tadi kita ganti dari T min 13-nya kita masukkan angka min 0,8, didapatlah orde 2 yaitu hasilnya 314,357. Begitu juga untuk orde ketiga, namun pada orde ketiga itu pangkat 3. Jadi didapatlah hasil dari orde ketiga yaitu 314,361. Dan untuk orde keempat itu di min 0,8-nya itu pangkat 4. Jadi didapat hasilnya 314,361. Setelah kita dapatkan hasil-hasilnya, kemudian kita kosolannya itu perbandingan dengan nilai eksak, di mana estimasi pada titik T sama dengan 13,8 hari. Maka T min 13 sama dengan min 0,8. Untuk orde 2, yaitu kita dapatkan 350,965. Dan untuk orde 3 didapatkan 350,961. Dan untuk orde 4 kita dapatkan 350,961 juga. Jadi, dari yang kita dapatkan, dapat kita ambil perbandingan dengan nilai eksak, yaitu nilai eksak P 13,8 sama dengan 350,96. Seluruh tingkat orde estimasi Taylor menghasilkan presisi yang sangat tinggi untuk domain yang dekat dengan pusat pendekatan T sama dengan 13. Secara geometris, informasi kelengkungan fungsi logistik asli dapat direpresentasikan dengan sangat baik dan radius lokal tersebut. Jadi untuk dari jawaban D ini kita dapatkan perbandingan dengan nilai eksak ini. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya soal tentang C dan D. Jadi, bisa saya simpulkan, menyusun polinom Taylor pada dasarnya adalah seni menyederhanakan fungsi rumit menjadi bentuk penjumlahan matematika, biasa melalui 3 langkah mudah, yaitu mencari turunan fungsinya secara berurutan, memasukkan nilai titik pusat yang ditentukan ke dalam turunan tersebut, dan menyusun hasilnya ke dalam pola rumus yang memanfaatkan pembagian faktorial. Melalui proses ini, kita bisa menciptakan sebuah fungsi pendekatan yang semakin akurat menyerupai fungsi aslinya, seiring dengan semakin tingginya derajat pangkat yang kita gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ade Rizky Septiani Rahayu dengan NIM 13251019 dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban untuk poin E dan F. Yang pertama untuk poin F itu diminta untuk menghitung galat absolut untuk setiap aproksimasi Taylor dan disajikan dalam bentuk tabel. Jadi di sini langsung saja saya bacakan hasil yang sudah diperoleh. Ini menggunakan rumus error sama dengan mutlak PT dikurang PNT. Jadi untuk titik evaluasi yaitu harinya di 12,2 hari untuk orde polinom orde 2 itu didapatkan nilai eksak sebesar 314,38. Dan untuk nilai aproksimasi itu 314,357 dan galat absolut yang didapat 0,023. Selanjutnya untuk
titik evaluasi di 12,2 hari, orde 3 itu didapat nilai eksak sebesar 314,38, lalu nilai aproksimasi 314,361, dan galat absolut yang didapat adalah 0,019. Selanjutnya untuk titik evaluasi di 12,2 hari pada orde 4 itu nilai eksak yang didapat adalah 314,8. Untuk nilai aproksimasinya sendiri 314,361 dan galat absolutnya yang didapat adalah 0,019. Selanjutnya, untuk titik evaluasi di 13,8 hari pada orde 2 itu menghasilkan nilai eksak 350,96, nilai aproksimasinya 350,965 dan galat absolut yang didapat adalah 0,005. Selanjutnya, untuk titik evaluasi 13,8 hari dengan orde polinom itu orde 3 didapatkan nilai eksak sebesar 350,96, nilai aproksimasinya 350,961 dan galat absolut yang didapat adalah 0,001. Nah, selanjutnya untuk titik evaluasi di 13,8 hari pada orde 4 itu didapat nilai eksak sebesar 350,96. Nilai aproksimasi yang didapat adalah 350,961 dan galat absolut yang didapat adalah 0,001. Nah, dari hasil tabel yang ada di atas yang sudah saya bacakan itu dapat diidentifikasi bahwa penambahan tingkat orde polinomial dari orde 2 dan ke orde 3 itu terbukti memperkecil nilai galat absolut. Nilai hampiran pada orde 3 dan 4 memberikan tingkat presisi yang sangat tinggi karena nilainya sangat tipis mendekati angka 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sisa pemotongan Taylor itu semakin mengecil seiring meningkatnya keterlibatan suku turunan tingkat tinggi dalam fungsi pendekatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin F. Nah, perintahnya itu gunakan model fungsi untuk memprediksi jumlah followers setelah 35 hari dan 60 hari, lalu bandingkan hasil prediksi menggunakan model eksak dan aproksimasi Taylor. Nah, di sini sudah ada hasil perhitungannya yang dimana nilai eksak untuk hari ke-35 itu didapatkan hasil 908,19 yang dimana ini rumusnya PT sama dengan L per 1 ditambah AE pangkat min KT. Nah, di sini L-nya itu 1200, lalu untuk A-nya 9, E-nya itu pangkat min KT adalah 0,0952 dikali 35. 35 itu sebagai harinya yang ingin dicari. Lalu untuk hasilnya itu 1200 dibagi 1,3213 sehingga menghasilkan 308,19. Nah, untuk hampiran orde 2-nya di sini 332,35 ditambah 22,88 dikali dengan 22 ditambah 0,486 dikali 22 kuadrat sama dengan 1070,93 followers. Nah, untuk hampiran orde 4-nya itu adalah 332,35 ditambah 22,88 dikali 22 ditambah 0,486 dikali 22 kuadrat dikurang 0,0070 kali 22 pangkat 3 dikurang 0,00052 dikali 22 pangkat 4. Nah, itu menghasilkan 874,59 followers. Nah, untuk nilai eksak di hari ke-60 itu rumusnya sama, yaitu PT sama dengan L per 1 ditambah AE pangkat min KT. Nah, ini langsung kita substitusikan aja nilainya. Nilai L-nya itu 1200. Dan kita ganti aja di sini nilai T-nya itu 60 karena 60 hari yang dicari. Nah, setelah dihitung nih hasilnya adalah 1165,29. Untuk hampiran orde 4 itu didapatkan hasil minus 1799,04 followers. Nah, jadi kesimpulannya di sini dapat dilihat bahwa pada jangka panjang
hasil prediksi polinom Taylor melenceng sangat jauh dari fungsi aslinya, bahkan menghasilkan angka negatif yang tidak realistis pada hari ke-60 ini. Oke, sekian dari saya. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Diul Haq Mutakin dengan NIM 13251088. Di sini saya ingin mengerjakan soal G, yaitu menentukan waktu yang diperlukan agar jumlah followers mencapai 1000 followers. Nah, tujuannya itu menentukan hari keberapa jumlah followers mencapai 1000 akun menggunakan model logistik. Nah, model yang kita peroleh yaitu PT sama dengan 1200 dibagi 1 ditambah 9 E pangkat min 0,0952 T. Nah, diketahui targetnya itu PT sama dengan 1000. Terus kita substitusikan ke modelnya itu menjadi 1000 sama dengan 1200 dibagi 1 ditambah 9 E pangkat min 0,0952 T. Selanjutnya kita ke penyelesaiannya. 1 ditambah 9 E pangkat min 0,0952 T sama dengan 1200 dibagi 1000. Nah, kita langsung saja bagikan ini menjadi 1,2. Selanjutnya kita pindah ruaskan lagi satunya ini ke kanan, hasil jadinya itu 1,2 dikurang 1 hasilnya 0,2. Habis itu kita pindah luaskan lagi 9-nya ini ke sebelah kanan, jadinya itu 0,2 dibagi 9. Nah, hasilnya itu 0,02222. Nah, selanjutnya kita menggunakan logaritma natural, yaitu min 0,0952 T sama dengan 0,02222. Nah, ln ini tuh hasilnya itu adalah min 3,8067. Kita pindah ruaskan yang ini ke sebelah kanan, jadi itu dia dibagi. Nah, hasilnya itu T sama dengan 39,99. Kita pasin ke 40. Nah, jadinya tuh targetnya itu target 1000 followers diperkirakan tercapai pada hari ke 40. Selanjutnya kita ke soal H. Soal H itu adalah analisis dan interpretasi hasil. Nah, di situ ada 3 hal yang dianalisis. Yang pertama itu pengaruh order Taylor terhadap akurasi, yang kedua itu hubungan jarak titik aproksimasi dengan galat, yang ketiga itu kelebihan dan keterbatasan metode Taylor. Langsung saja kita ke pengaruh order Taylor terhadap akurasi. Nah, kita bisa lihat di sini hasil galatnya itu pada order kedua itu errornya lebih besar. Terus untuk order yang ketiga itu errornya lebih kecil. Kemudian order keempatnya itu errornya itu paling kecil. Nah, kesimpulannya itu semakin tinggi order Taylor, semakin kecil juga galat yang dihasilkan. Penambahan order berarti menambahkan informasi turunan yang lebih banyak sehingga kurva Taylor semakin mendekati fungsi logistik asli. Selanjutnya itu kita hubungan jarak dengan galat. Nah, misal dekat dengan T sama dengan 13 itu mutlak 12,2 dikurang 13 sama dengan 0,8. Kemudian untuk 13,8 dikurang 13 itu 0,8 juga. Nah, itu galatnya itu sangat kecil. Kemudian jauh dari T sama dengan 13. 35 dikurang 13 itu 22 dan 60 dikurang 13 itu hasilnya 47. Nah, di situ galatnya itu menjadi sangat besar. Taylor merupakan pendekatan lokal sehingga paling akurat di dekat titik pusat pengembangannya. Selanjutnya itu kita kelebihan metode Taylor. Nah, yang pertama itu menyederhanakan fungsi logistik yang rumit, yang kedua itu mengubah fungsi eksponensial menjadi bentuk polinomial, yang ketiga itu mempermudah proses perhitungan.
Dengan polinom Taylor, fungsi logistik yang memiliki bentuk eksponensial dapat didekati menggunakan fungsi aljabar yang lebih sederhana. Nah, di sini keterbatasan metode Taylor, misal prediksi hari ke-60. Nah, di situ nilai eksaknya itu 1165,33. Kemudian untuk Taylor Orde 4-nya itu adalah min 1799,04. Itu hasilnya itu tidak realistis. Nah, penyebabnya itu Taylor kehilangan sifat kejenuhan yang dimiliki model logistik. Baik, sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik itu dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih.